Pengorbanan posisi untuk merebut inisiatif adalah tema umum dalam permainan Grandmaster. Di partai ini, kita melihat Vladimir Kramnik, Grandmaster dari Rusia, mengorbankan pion hanya untuk pertimbangan posisi. Pengorbanan untuk merebut posisi, inisiatif yang dihasilkan memungkinkan dia untuk mencegah lawannya memobilisasi pasukannya secara memadai. Dan inisiatif putih tumbuh dengan pasti. Partai ini dimainkan oleh Vladimir Kramnik kala bertemu Rafael Vaganian, pecatur dari Armenia pada tahun 1995 di Horgen. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat permainannya. Di sini Vladimir Kramnik yang memegang putih memulai permainan dengan kuda F3. Dibalas Rafael Vaganian juga sama, kuda F6, dan Kramnik mendorong pion D4 dan dibalas pion E6 oleh Vaganian. Setelah Kramnik mendorong pion C4, kali ini Vaganian bermain pion B6, membuka peta untuk gajahnya yang akan berkembang secara fianchetto. Pada pertahanan Hindia, menteri ini memiliki ciri khas yang putih seolah-olah sangat superior di pusat dengan menempatkan dua pionnya. Tapi di sini mengapa hitam bermain irit dengan hanya menggerakkan pionnya satu petak saja? Meskipun putih di sini menguasai pusat, tapi hitam mengimbanginya dengan menempatkan perwiranya yang memantau dari kejauhan. Gajah bersama kudanya akan memantau dari sini. Oke, di sini Kramnik melanjutkan pion A3. Langkah yang tampaknya aneh ini dipopulerkan oleh Tigran Petrosyan dan pada masa yang lebih modern dipopulerkan oleh Kasparov di pertahanan Hindia menteri ini. Langkah pion yang tampaknya sederhana dan kalem ini sebenarnya menantang strategi hitam secara radikal di pertahanan Hindia menteri. Ide strategis utama hitam adalah untuk mengontrol peta E4, mencegah putih membangun pionnya di peta ini, sehingga secara umum mencegah atau mengurangi dominasi putih atas peta pusat. Tujuan pion A3 ini adalah mencegah hitam memainkan gajah B4 yang akan memancing kuda ke C3. Dan ini berbahaya jika hitam melanjutkan kuda ke E4 yang akan menyerang kuda F3 ini. Padahal kuda C3 ini nantinya akan sangat dibutuhkan oleh putih untuk mendorong pion D5 untuk menutupi diagonal gajah hitam ini. Ini adalah ancaman yang harus ditanggapi dengan serius oleh hitam. Vaganian melanjutkan gajah B7. Gajah bersama kuda memantau peta pusat. Setelah Kramnik mengembangkan kudanya, sekarang hitam harus mengambil keputusan. Jika dia bermain secara pasif dengan gajah E7, maka putih dapat memainkan langkah pion D5 yang akan mematikan diagonal gajahnya. Vaganian langsung memulai inisiatif dengan menempatkan kudanya di sini, langsung memanaskan tensi pertempuran. Idenya adalah mengganggu kuda putih C3, di mana kuda C3 ini akan memiliki peran untuk mendorong pion D5 yang dapat menutupi gajah hitam. Maka kuda putih ini harus diganggu oleh hitam, dan Kramnik menerima pertukaran dan balik gajah mengambil. Kramnik pion E3 membuka diagonal perkembangan gajahnya. Setelah hitam bermain gajah E7, Kramnik bermain gajah D3 mengadu gajah. Putih ingin menukar gajah hitam yang merupakan perwira paling aktif hitam. Apabila hitam membalas dengan langkah pasif gajah mundur, maka putih akan meneruskan pion E4, maka pusat akan sepenuhnya milik putih. Dibalas Vaganian D5. Permainan Vaganian untuk mempertahankan gajahnya meskipun berdampak melemahnya struktur pion menjadi double pion, sehingga di sini Kramnik yang memulai pertukaran gajah dan pion mengambil. Kali ini pion sambil menyerang kuda, sehingga kuda mundur ke samping, balik menyerang pion. Dorongan pion datang membackup, dan F3 kembali mengusik pion pusat hitam ini. Hitam membiarkan dan lebih memilih memainkan gajah D6, menempatkan gajah pada diagonal yang lebih baik dan membuka diagonal untuk menteri yang akan melakukan ancaman ke sayap raja. Apabila putih memblokirnya dengan pion, maka gajah ini akan tetap menghantam pion G3. Kramnik memainkan menteri A4, skak, langkah perantara yang cukup brilian. Biasanya di dalam pembukaan tidak dianjurkan untuk mengembangkan menterinya terlalu dini, tetapi ada beberapa pengecualian untuk ini. Skak menteri ini akan menimbulkan konsekuensi untuk hitam. Bila menteri menutup, setelah pertukaran menteri dan kuda mengambil,
maka putih akan unggul pion pada pertukaran di peta E4. Atau apabila hitam menutupnya dengan kuda, maka menteri hitam tidak memiliki tempo ke peta H4 karena harus menjaga kuda ini, sedangkan raja perlu melakukan rokade. Padahal menteri ke H4 ini akan mendukung dalam mempertahankan pion hitam E4, sehingga di partai aslinya hitam menutup dengan pion, tapi ini membuat kudanya terikat dalam menjaga pion C6. Di sini Kramnik melakukan pengamanan raja atau rokade. Sekarang putih mengancam makan pion E4, sedangkan hitam sendiri masih tidak menguntungkan untuk bertukar di F3. Vaganian menempatkan menterinya ke sayap raja. Bersama gajah langsung menyerang pion putih, juga sekaligus mengawal pion E4. Ini direspon Kramnik dengan pion F4, memblokir diagonal gajah hitam. Setelah hitam rokade, menyimpulkan dari hasil permainan pembukaan, tampaknya hitam hampir menyamakan kedudukan, tapi kudanya masih terikat mengamankan pion. Tapi putih masih belum memiliki cara yang jelas dalam pergerakan di sayap menteri, sementara hitam malah memiliki gagasan serangan benteng ke F6 dilanjut ke H6 yang menyerang pion ini. Di sini Kramnik mengambil inisiatif sebelum hitam bermain lebih jauh lagi dengan dorongan pion C5. Langkah bagus yang mengosongkan peta C4, melakukan pengorbanan pion untuk membuka jalan bagi kudanya. Inilah yang dinamakan pengorbanan pion untuk merebut inisiatif. Inisiatif yang dihasilkan memungkinkan putih untuk mencegah hitam dari memobilisasi pasukannya, dan sebaliknya secara cepat memperoleh kompensasi serangan yang lebih kuat dari pihak putih. Hitam pion makan pion dan putih membiarkannya dan memasukkan kudanya ke peta C4 menyerang gajah, sehingga di sini Vaganian berinisiatif memundurkan menterinya ke E7. Pion makan pion, gajah makan, dan inilah langkah penting juga dari putih. Putih memainkan dorongan pion B4, langkah yang mendapatkan keuntungan tempo, menyerang gajah sambil mendapatkan tempo memainkan gajahnya di peta B2. Sehingga setelah gajah hitam mundur, Kramnik menempatkan gajahnya di B2. Gajah mendapatkan diagonal yang sangat bagus, langsung menusuk ke pertahanan raja hitam. Kita lihat efek luar biasa pengorbanan pion di peta C5. Secara cepat putih berhasil memobilisasi pasukannya, membalikkan pasukannya berbalik melakukan inisiatif. Apabila putih melanjutkan dengan menempatkan bentengnya ke tengah, ini akan sangat kuat bagi putih. Jelas bahwa investasi material kecil putih telah memberinya kompensasi posisi yang lebih dari cukup. Perhatikan bahwa putih sebenarnya dapat unggul kualitas dengan kuda ke B6, tapi setelah menteri makan benteng, hitam akan memiliki serangan balasan dengan pion E5, sehingga Kramnik tidak memainkan itu dan lebih memilih mempertahankan tekanan. Oke, di sini Vaganian melanjutkan gajah C7. Dan benar saja, Kramnik menempatkan bentengnya ke tengah, mengikut sertakan bentengnya masuk ke dalam serangan. Kita lihat pion C6 ini masih tergantung sendirian keluar dari rantai pionnya. Pelan tapi pasti pion lemah ini akan jatuh, sehingga faktor inilah hitam memainkan langkah C5. Vaganian memutuskan pion itu untuk ditukar. Ini satu-satunya cara untuk mengembangkan kudanya. Pion pukul pion, menteri makan, tapi dengan posisi menteri yang sangat tanggung ini, putih memperoleh kesempatan memainkan benteng yang satunya masuk ke file C secara tidak langsung menyerang menteri, sehingga menteri hitam sendiri mundur teratur. Putih telah mencapai mobilisasi maksimum dan sekarang perlu menemukan cara untuk memperjelas inisiatifnya. Menteri B5 mengancam ke B7 yang akan menyerang benteng. Lalu bagaimana cara menyelamatkan bentengnya? Tentu dengan membuka kudanya, tapi di sini tidak ada peta yang aman untuk kudanya lari. Apabila kuda ini ke D7, maka gajah akan hilang. Dan inilah poin dari serangan menteri putih di sini. Di sini Vaganian merespon serangan putih ini dengan gajah B6. Kembali putih datang dengan ancaman A4, mengancam selanjutnya pion A5. Sekali lagi putih menolak untuk mengambil materi dan lebih memilih untuk meningkatkan tekanan. Hitam masih belum bisa mengembangkan sisi sayap menterinya. Gajah C4, Kramnik gajah D4, mengadu gajah.
sehingga hitam menerima pertukaran dan benteng balik mengambil. A6 menyerang menteri dan menteri maju. Vaganian benteng A7 dan Kramnik memainkan langkah bagus dengan menempatkan kudanya ke jantung pertahanan hitam. Kuda D6, kuda menempati posisi yang sangat mengganggu lawan. Kuda ini dapat menendang ke segala arah dan cukup membatasi pergerakan perwira hitam. Di sini hitam benteng D7 dibalas benteng C8, sebuah langkah yang bagus, sebuah langkah paksa yang harus mengadu benteng. Jika tidak, maka kudanya akan hilang. Di sini kelemahan taktis kuda hitam di B8 adalah kuncinya, sehingga benteng makan benteng dan kuda mengambil. Kuda menyerang menteri, sambil menteri putih menyerang kuda. Apa yang harus dilakukan hitam di sini untuk menghindari kekalahan perwira di sini? Vaganian memainkan menteri A3. Hitam beranggapan apabila menteri makan kuda, maka menteri hitam ini akan balik makan pion, skak, sambil mendapatkan benteng. Tapi rupanya Kramnik tidak tergiur akan kuda ini dan lebih memainkan menteri pukul pion, skak. Raja geser, menteri kembali makan pion, skak. Raja geser, menteri skak. Raja ngumpet, menteri kembali skak. Apakah kuda ini gratis? Apabila raja makan kuda, maka benteng ke-4 yang akan membuat skak mat di beberapa langkah ke depan, sehingga raja hitam ini ke E8. Kali ini kuda datang melakukan skak. Kuda melakukan skak sambil menteri mengancam kuda. Posisi yang sangat sulit untuk hitam, sehingga di posisi ini Vaganian memutuskan menyerah. Oke, mari kita analisa. Misalkan raja bergerak ke F8, maka menteri makan kuda. Atau bila benteng makan kuda, maka benteng balik memakan dan hitam akan kalah kualitas. Atau apabila raja maju dengan maksud membantu menyerang kuda putih, maka putih akan memainkan benteng makan pion. Di sini raja ada dua pilihan, yaitu ke F8 atau ke F6. Bila ke F6, maka kuda ke C4 discover skak sambil kuda mendapatkan menteri, putih menang. Atau jika raja ke F8, maka benteng datang melakukan skak mat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil di partai ini adalah pengorbanan posisi untuk merebut inisiatif. Inisiatif yang dihasilkan memungkinkan putih untuk mencegah lawannya memobilisasi pasukannya dan bahkan balik melakukan serangan. Jawaban asa otak video kemarin, jawabannya adalah kuda makan pion. Setelah raja makan, maka datang ancaman indah benteng B6 yang menyerang menteri dan pion sekaligus. Apabila menteri melangkah, maka menteri makan pion, raja mundur, menteri skak, menteri menutup, dan benteng H6, menteri hitam akan hilang dan putih menang. Atau apabila kuda ke-4 misalnya, dengan tujuan menutup diagonal menteri, maka benteng makan menteri, putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Perhatikan posisinya, teman-teman dipersilahkan untuk mencari langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencoba.